Tapi puji Tuhan, pada malam hari ini dengan kemurahan kasih Tuhan kita bisa bersama-sama bertemu lagi walaupun melalui virtual, dan kita percaya semua kita bisa melewati hari-hari pada saat-saat ini. Kita tahu semua anugerah daripada Tuhan. Selamat malam semuanya. Saya ingin memperkenalkan saya namanya Andri Akil, istri bernama Meliana, mempunyai 3 anak, yaitu Ervina, Edwin, Edward. Anak saya laki di Bali. Saya sekarang di Jakarta hanya bertiga. Saya sama istri sama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara, saya telah mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Dan dalam mengiring Tuhan Yesus, itu biasa-biasa aja. Kalau hari Minggu kadang-kadang saya ke gereja, kadang-kadang enggak. Yang diistilahkan Kristen tomat, yaitu kalau pagi saya bertobat, siang malam saya sudah kumat lagi. Itu berjalan terus sampai saya menikah. Karena pada waktu itu istri saya juga belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi dengan kemurahan Tuhan, teman-teman saya dari Gospel, khususnya dari Tomang, khususnya dari Paru di Sirapandi, yang sering mengajak saya untuk ikut persekutuan Gospel. Pertama saya tolak, tapi waktu itu Tomang chapter mereka mengadakan men only, yaitu lunch meeting, yaitu dibikin di restoran Korea. Jadi bukan dipanggil untuk persekutuan, tapi dipanggil makan siang. Selang beberapa waktu saya ikut karena makan siang makan makanan Korea. Dan setelah beberapa kali saya ikut, saya merasa ada sukacita dan saya terus ikut di Tomang chapter. Saya mulai bergabung dengan Tomang chapter bulan Desember 1977. Dan sampai sekarang 2021 berarti 24 tahun. Tapi Tuhan begitu baik, dia sangat mencintai perbuatan tangannya. Melalui teman-teman saya, banyak saya mengikuti pertemuan-pertemuan full gospel. Dengan sejalan itu bertumbuh iman saya, mulai bertumbuh iman saya. Dan saya ingin supaya istri saya bisa mengikuti saya dengan catatan supaya dia bisa meninggalkan kepercayaan yang lama dan melepaskan dan juga mengikuti saya. Tapi tidak saya sadari, berjalannya waktu, sering saya mengajak dia untuk mengikuti saya, tapi terjadi dalam keluarga kami mulai ada keributan. Karena kalau saya mengajak dia nggak mau, kadang-kadang saya emosi dan saya marah. Saudara, sampai satu saat dia mengatakan, beginilah orang Kristen ya, begini full gospel. Saya nggak mau ikut, saya jadi orang Kristen, saudara. Dia mengatakan demikian. Karena dia melihat tingkah laku saya, apa yang saya ngomong tidak sesuai dengan apa yang saya perbuat. Saya tetap masih emosi, masih orang dunia. Tapi puji Tuhan, saudara, setelah 6 bulan kemudian, Tomang chapter mengadakan men's camp di Semarang, yaitu pembicaranya Pak Edi Leo. Saudara, pada waktu itu saya benar-benar dijelikan mata rohani saya. Di situ dikatakan seorang laki-laki di mana tanggung jawab kita sebagai peranan seorang laki-laki, sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai suami daripada istri, sebagai bapak dari anak-anak,
di mana peran tanggung jawab kita, saudara. Itu dia mengatakan, kalau kita mau orang yang kita cintai bisa berubah, mau berubah mengikuti kita, kita sendiri yuk harus berubah duluan. Kita sendiri yang harus berubah, baru itu mereka itu bisa berubah. Saudara, mulai dari situ saya mulai berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan, saya mau berubah. Dan memang tidak segampang itu kita merendahkan diri, tidak semudah itu. Kita waktu lalu memang kita sombong sebagai pria yang belum benar-benar dalam Tuhan. Tapi kita minta dengan kekuatan Roh Kudus untuk merubah kita. Akhirnya kita tetap berdoa dan menyerahkan Tuhan yang bekerja. Dan saya mulai sabar, saudara. Saya mulai rendah hati, mulai lemah lembut, dan saya juga tidak memaksa dia untuk harus ke gereja. Tapi dengan berjalannya waktu dia melihat ada perubahan, saudara, puji Tuhan. Dia akhirnya mau ikut ke gereja. Itu saya sama anak 3 semua mau dibaptis, puji Tuhan. Saudara, bukan itu saja, kasih kemurahan Tuhan mengalir. Mama saya yang waktu itu 75 tahun, Pak Daniel sangat tahu. Kita berdoa untuk Mama, dan Mama sejak dari muda sudah memegang leluhur kepercayaan yang sangat-sangat taat. Akhirnya dengan dukungan dari teman-teman full gospel, mereka sering mendukung, datang ke rumah, berdoa, dan bernyanyi, memuji Tuhan. Saudara, pada waktu sekali 2 kali Mama menolak, tapi 4-5 kali Mama tiba-tiba telepon saya. Dia mengatakan, Bri, you punya teman-teman kok sekarang udah pada nggak datang. Saya percaya di mana kita memuji Tuhan, di mana kita berdoa, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Akhirnya Mama yang begitu keras, yang begitu taat, hanya bisa mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan minta dibaptis. Saudara, sebelum Mama mengakhiri, Tuhan memanggil Mama, Mama sudah menerima Tuhan Yesus. Pada malam, akhirnya Mama dipanggil Tuhan, dan pada malam penghiburan terjadi satu mukjizat yang luar biasa. Yang melayani di situ yaitu teman-teman kita juga dari full gospel. Mereka yang bernyanyi, khotbah, dan mengenaikan puji-pujian. Saudara, bapak-bapak, saya punya kakak yang tertua, namanya Stewart. Dia sama istrinya orang Hong Kong, yang belum tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi pada waktu malam penghiburan itu, saudara, teman-teman kita semua full gospel bernyanyi, bersukaria. Hari pas selesai, dia tanya, Andri, 20 tahun taman semua. Saya nggak tahu mereka itu ngomong apa, tapi saya melihat wajah-wajah mereka itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Itu ada apa nih, bilang? Bukan itu aja, saudara. Mama waktu itu mereka melayani, teman-teman kita melayani sampai jam 11 malam. Jam 3 pagi itu mereka sudah ada lagi, karena Mama jam 3 pagi itu harus diberangkatkan ke airport. Jenazahnya akan dikirim ke Gorontalo, saudara. Jadi pagi-pagi udah siap-siap. Mohon itu maaf, teman-teman tunggu Pak Handoyo, Pak Darma juga. Waktu ya. Kurang 2 menit, Pak Andri. Ya. 2 menit lagi, Pak Andri. Oh, 2 menit. Oke, sorry, baik. 2 menit lagi. Sesudah itu, saudara, akhirnya kakak saya sebelum dia pulang ke Hong Kong, dia mengatakan, sebelum saya pulang ke Hong Kong, saya mau dibaptis. Akhirnya kakak saya di Jakarta, dia bersama 3 orang anak, 4 orang anak, semua 5 orang semua dibaptis. Mertua saya yang di rumahnya itu penuh dengan meja abu, akhirnya mau dibaptis, saudara. Dan saudara dan istri saya punya 12 saudara, 12 bersaudara. Mereka sekarang jumlahnya 10 orang, semua juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kalau saya hitung semua dengan kemurahan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, semua ada 35 orang, semua yang telah menerima Tuhan Yesus selamat. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Luar biasa, Pak Andri. Bisa disimpulkan bahwa dengan perubahan yang Pak Andri berikan, maka semua mengikuti kebaikan tersebut. Terima kasih atas berkat yang Pak Andri berikan kepada kami. Semoga kami bisa menirunya. Untuk berikutnya, testimoni kedua oleh Bapak Benny Luci. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Terima kasih banyak sebelumnya udah diberikan kesempatan untuk pelayanan. Rada ngeri-ngeri sedap juga nih sebenarnya. Para senior semua di sini ya. Ya mohon izin saya mau ada kesaksian sedikit. Ya nama saya Benny, istri 1, anak 3. Saya sebenarnya sudah Kristen dari kecil ya. Dari orang tua sudah Kristen. Tapi saya benar-benar lahir baru itu tahun 94. Pada waktu saya kuliah di Australia, di Perth. Dan setelah saya bertobat, saya terima Tuhan, saya itu rajin banget pelayanan, hampir setiap hari ya di gereja. Sampai akhirnya saya hampir nggak lulus. Saya nggak lulus kuliah, Pak, saya lolos, Pak. Ya, jadi tipis-tipis saja dapat sarjana gitu ya. Ya, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Saya tahun 98 kerusuhan, nggak lama lagi krisis ekonomi. Akhirnya tahun 2002 saya married dan saya mulai usaha gitu ya. Usaha saya dari awal saya married, saya rintis dari nol, dari nggak ada, ya akhirnya saya usaha berkembang. Tapi dengan berkembangnya usaha itu tidak membuat saya malah yang tadinya saya orang yang rajin melayani Tuhan, bukannya membuat saya malah tambah rajin, tambah bersyukur melayani Tuhan, malah saya mulai menikmatin dunia gitu ya. Mulai punya uang gitu ya, namanya anak muda punya uang, ya baru tahu ya dunia nikmat juga rupanya begitu. Jadi ya kejebak ke dalam kehidupan malam, ya kehidupan kenikmatan malam, ya sering entertain tamu, sering di-entertain juga. Ya pada akhirnya saya hampir ya masuk ke dalam circle narkoba gitu ya. Saya hampir berapa kali diajak teman selalu menikmati narkoba, menikmati sabu. Tapi setiap kali saya menggunakan itu semuanya tidak membuat saya damai sejahtera. Saya ngerasa saya sudah pernah ngalamin Tuhan, Roh Kudus yang di dalam hati saya tuh selalu berontak gitu ya. Jadi kata orang pakai sabu kalau udah 3-4 kali baru nikmat. Kalau pertama sekali 2 kali ya nggak enak gitu ya. Tapi kalau udah pakai berkali-kali baru enak. Saya pakai berkali-kali pun nggak enak gitu ya. Karena Roh Kudus di dalam hati saya itu berontak gitu. Saya selalu nggak mengalami damai gitu. Jadi ada satu kali saya pulang ke rumah dalam keadaan yang udah teler gitu ya, mabok teler. Ya saya pulang ke rumah, saya tidur, saya malam-malam saya dibangunin gitu ya, terbangun lah, terjaga. Tuhan bicara dalam hati saya, dikasih lihat anak dan istri saya lagi tidur lelap. Roh Kudus kayak dengan lembut bicara begini, apakah kamu mau menukar gitu segala kebaikan Tuhan, lihat istrimu, anak-anakmu yang baik-baik semua, dengan kehidupan malammu, dengan perempuan-perempuan yang di dunia malam itu, kamu mau tukar itu semua. Waduh, saat itu hati saya menangis, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan saya dimenangkan kembali ya di full gospel ini gitu. Ternyata setelah berapa kali saya datang ke full gospel, yang punya masalah kayak saya bukan saya doang, ternyata banyak gitu. Ternyata pria-pria di full gospel ya lebih parah-parah lagi sebenarnya, cuma nggak mau ngaku aja gitu. Ya ngaku-ngaku juga sih ya. Ya di sini ada senior saya, ada Pak Budiman Ranti. Ya ini kan jago nyanyi bukannya karena ini ya Pak ya. Ya karena banyak latihan juga di ini. Wah iya, SST Pak kita Pak, sama-sama tahu Pak. Jadi ya itulah full gospel, bengkel pria
ya. Jadi kita itu di repair kembali ya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Pria kayak saya aja bisa diperbaikin kembali. Jadi saya domba yang hilang, Tuhan perbaikin kembali. Oke, saya mau memberikan suatu kesaksian. Kesaksian ini baru terjadi ya kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Ya, saya berbisnis, Pak. Saya berbisnis di batu alam, marmer, Pak, granit. Jadi saya banyak menyuplai dan menginstall ke proyek-proyek ya. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu saya dapat proyek yang cukup besar, Pak. Ya kurang lebih ya cukup besar lah, ya hampir ratusan M gitu ya. Ya saya bangganya luar biasa ya, saya senangnya luar biasa dengan pikiran wah ini berkat Tuhan, saya nggak pernah dapat proyek besar begini. Ternyata kesenangan dan kebanggaan saya itu nggak berlangsung lama, Pak. Ini jebakan Batman gitu ya. Wah ini di proyek ini luar biasa ribetnya, luar biasa tuh di dalamnya tuh ternyata banyak ininya, Pak, banyak jebakannya gitu ya. Proyeknya berantakan ya, udah gitu juga dari sisi sayanya juga banyak masalah, kita tiap hari ditekan-tekan, waktunya juga terus molor ya, akhirnya saya tuh stres berat, saya tuh luar biasa stresnya, semuanya nggak ada yang beres, dari segi supply nggak beres, pemasangan nggak beres, dari segi manajemen nggak beres, dari segi proyeknya sendiri kita diadu-adu terus tiap hari. Akhirnya tim saya semua hampir kolaps ya, tercerai-berai lah istilahnya. Saya stres berat, benar-benar stres, depresnya luar biasa. Karena saya udah pikirannya saya bakal disu, saya bakal dituntut ke pengadilan atau saya bakal bangkrut lah, macam-macam lah. Nah dari sini iblis benar-benar memakai kesempatan ini buat melemahkan saya. Saya sampai setiap malam itu nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur. Kadang-kadang menjelang pagi gitu ya, sampai kadang-kadang buka jendela ngeliat matahari itu bisa takut gitu ya, takut kenapa lagi, takut bakal ditekan lagi, bakal dimarahin lagi, macam-macam lah istilahnya. Jadi saya nih udah sampai titik tuh saya sampai pikir Tuhan bantu saya, tolong saya. Saya setiap kali ngebayangin itu proyek kayak ada 2 Goliat mau bunuh saya begitu ya. Sampai akhirnya saya nggak ada kekuatan lagi, akhirnya saya udah benar-benar nggak tahu mau ngapain. Nah ini ya bahayanya ya Bapak-Bapak ya. Pada waktu takut itu, roh ketakutan itu saudaraan sama roh bunuh diri, saudara. Ya, jadi iblis lalu bisikin sama saya, udah Benny loncat aja dari lantai 20, bilang. Kan tiap kali kan saya naik ke proyek kan ya, ke atas gitu ya. Kamu lompat aja gitu. Jadi saya bukan bilang saya mau bunuh diri gitu, tapi itulah ya si jahat ya. Setiap kali kalau kita lagi dalam ketakutan itu gitu ya, di dalamnya itu tuh banyak itu yang ngebonceng ya. Kita harus hati-hati sekali. Ya, Pak. Nah, pada saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya gitu. Saya nggak tahu lagi mau gimana. Ini nggak ada yang beres, nggak ada yang benar. Kenapa saya bisa kejebak ke dalam masalah seperti ini? Nah, pada saat yang lagi desperate begitu, pada akhirnya Tuhan pelan-pelan memulihkan saya. Ada 3 hal yang saya ingat Tuhan memulihkan saya. Nomor 1, pada malam-malam jam 3 pagi saya nggak bisa tidur, saya telepon istri saya gitu ya. Istri saya kebetulan lagi di Australia. Sekarang juga saya lagi di Australia nih Pak, saya lagi di karantina di hotel. Jadi saya telepon istri saya, diangkat. Berarti jam 3 di Perth jam 4. Istri saya ngangkat telepon saya. Udah gitu dia bingung lihat saya sampai kayaknya kayak nggak jelas gitu ngomongnya. Dia bilang, kamu kenapa? Akhirnya saya tahu-tahu bisa ngomong begini sama istri. Saya bilang, saya minta maaf ya kalau saya sampai sampai nyusahin keluarga, saya sampai perusahaan bangkrut atau kita nggak punya uang lagi. Maafin saya nggak tahu saya bisa ngomong kayak begitu. Terus saya nangis sejadi-jadinya gitu. Terus istri saya ngomong begini, kamu kenapa katanya? Kamu tahu pada waktu saya married sama kamu, artinya dalam keadaan baik, dalam keadaan susah saya sama kamu. Gitu. Jadi Tuhan pakai istri saya saat itu malam hari itu, Bapak-Bapak. Jadi inilah ya kita berbahagialah kalau punya istri yang takut sama Tuhan ya. Jadi kamu takut apa gitu?
saya tetap sama kamu. Istri saya bilang begitu. Waduh, dari situ saya tambah jerit lagi, tambah nangis lagi. Saya nggak pernah kayak begitu ya. Depan orang-orang lah manapun saya nggak ada takutnya gitu jadi orang. Cuma saat itu saya depan istri bisa hancur begitu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Itu proses Tuhan memulihkan saya gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi di dalam spirit of fear gitu ya, cuma bisa dikalahkan oleh spirit of love gitu ya. Jadi makanya Tuhan itu mengasihi kita ya, tanpa syarat, tanpa tendeng aling-aling. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Karena itulah kita bisa pulih gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya saya seperti biasa, saya setiap hari Minggu saya ke gereja. Saya dari gereja di JPCC. Saya biasanya habis kebaktian tuh saya jemput anak saya sekolah minggu gitu ya. Jadi saya jemput anak saya sekolah minggu. Saya masuk ke ruangan sekolah minggu anak saya. Begitu saya ketemu anak saya lihat gitu ya, di gambar di dinding di sekolah minggunya itu ada gambar anak kecil gitu. Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangannya gitu. Di situ ditulis, "Do you believe me? Do you believe me?" Dan anak itu berjawab, "Yes God, yes Lord, I believe you." Wah, saya aneh juga gitu. Saat itu Tuhan kayak bicara, kayak nemplak kepala saya. Tuhan bilang, "Do you believe me, Benny? Do you believe me?" Waduh, saat itu saya juga udah nggak sanggup lagi. Saya cuma bilang, "Yes God, I believe you." Dari situ kayak ada satu kekuatan gitu, kayak ada satu kasih Tuhan yang masuk ke dalam hati saya gitu. Dan Tuhan bilang sama saya, "Benny, this masalah ini tidak akan dapat membuat kamu apa-apa," katanya. Malah akan membuat kamu menjadi lebih kuat dan menjadi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan gitu. Wah, dari situ saya malah mendapat kekuatan. Tuhan bilang, "Kamu nggak usah khawatir, kamu jalan aja, semuanya pasti akan berjalan dengan baik." Puji Tuhan, pada saat itu saya langsung kayak ngerasa ada satu iman yang kuat. Itu ada kayak satu rema yang kuat dalam hati saya. Saya nggak takut lagi. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan pulihkan saya. Kebetulan saya punya keluarga rohani juga ya di Komsel. Nah, mereka datang gitu, malam-malam mereka datang ke tempat saya, mereka menyatakan kasih gitu ya. Makanya kenapa kita perlu komunitas? Karena kita ini domba ya, bapak-bapak semua ya. Kita ini bukan kambing. Kita ini jalan dalam satu grup. Kita nggak bisa berperang sendiri. Kita kalau kambing kan sendiri-sendiri ya. Kalau domba berkerumun ya. Nah, jadi teman-teman tuh malam-malam ke tempat saya, bawain saya obat, tensi darah saya, macam-macam memberikan perhatian. Nah, dari sinilah saya dipulihkan. Dan pada akhirnya ya pendek kata, proyek ini berjalan dengan baik, dengan selesai. Malahan saya kerja paling selesai duluan, dan pada akhirnya ownernya juga sangat appreciate saya dan senang dengan saya. Ya, bisnis saya malah ya lebih berkembang lagi. Ya, puji Tuhan, Bapak, di sini saya cuma mau menyatakan, ya, apapun dalam masalah kita saat ini, apapun juga yang kita pernah alami, ya, kita nggak perlu takut. Sebenarnya yang kita takutin itu semua palsu ya. Survei pernah berkata katanya 90% apa yang kita takutin semuanya nggak real. Itu semua tidak pernah akan terjadi gitu ya. Makanya kenapa kita harus menaruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya kemarin baca satu artikel, ada seorang profesor dari Amerika namanya John Kavanaugh. Dia itu melayani di India bersama dengan Mother Teresa. Nah, pada waktu dia melayani di sana selama 3 bulan, dia galau hatinya karena dia bingung, dia mau stay in India atau dia mau pulang ke Amerika. Dia berdoa, dia minta Mother Teresa doain dia gitu. Dia bilang begini sama Mother Teresa, "Tolong doain saya untuk clarity, untuk kejelasan dalam hidup saya." Mother Teresa menjawab begini, "Oh, tidak mungkin saya mendoakan kamu tentang kejelasan. Karena bagaimana saya mendoakan kamu tentang jelasan? Sedangkan saya sendiri nggak pernah jelas dalam hidup saya." gitu. John Kavanaugh bingung dia kaget gitu.
Dipikir Mother Teresa itu selalu tahu apa yang dia lakukan. Ternyata Mother Teresa bilang, saya sendiri nggak pernah tahu. Banyak kali dalam hidup saya aja nggak tahu tapi yang saya lakukan. Tapi yang saya tahu bahwa saya percaya Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi yang Tuhan mau kita adalah percaya, bukan kita jelas dalam hidup kita. Kita nggak butuh kejelasan, kita cuma perlu tahu kalau Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa. Demikian aja, brother-brother. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Luar biasa, Pak Benny Luci. Sangat inspiratif. Saya teringat Roma 12:12. Dalam kesulitan, berpengharapanlah, bersabarlah, dan tekunlah dalam doa. Kelihatannya telah dijalani oleh Pak Benny Luci. Sangat memberkati kami. Terima kasih Pak Benny. Silakan Pak Dharma Winata. Ya, selamat malam semuanya. Saya share screen ya. Nah, ya memang waktu saya renungkan kenapa saya ambil tema seperti ini ya, begitu ya. Ternyata memang begitu, karena saya lihat di sini saya terkagum-kagum begitu banyak senior saya. Pak Handoyo selaku mentor pertama saya, ada Pak Aven dari sekarang udah tinggal di San Francisco, ada Pak Benat, mereka ini history maker bagi saya, karena mereka saya boleh ada seperti sekarang ini, gitu ya, boleh mengemban tugas dan lain sebagainya. Nah, jadi saya berhimpun di Tomang Chapter dari awal, bertemu dengan seorang pemimpin yang namanya Pak Handoyo, dan dia yang memberi warna di dalam pelayanan kita. Gitu. Dan saya teringat dengan firman ini, Efesus 4 ayat 11-12, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan saat ini, firman-Mu dan Kau sendiri yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang kudus ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu ampuni segala dosa kami Tuhan. Segala pikiran-pikiran kami yang tidak kudus, segala perbuatan perkataan kami yang tidak menyenangkan Kau Bapa, ampuni kami. Kuduskan kami kembali, roh jiwa tubuh kami, basuh kami semua yang ada di tempat ini. Dengan kuasa darah Yesus yang Maha Kudus yang menyucikan kami daripada segala dosa kami. Yang melayakkan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau pimpin kami semua, biar kami boleh mendengar dengan telinga rohani dan telinga jasmani kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dengan tuntunan-Mu. Kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya juga melihat ada Pak Antoni Putirai. Wah, ini selaku saya punya mentor juga nih, ya. Terbalik Pak. Terima kasih. Sama-sama kita saling mentor nih. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ini, ya, saya melihat begini. Keberadaan bapak-bapak selaku mentor saya, selaku orang yang Tuhan percayakan, baik itu sebagai rasul maupun nabi, baik itu sebagai pemberita Injil maupun gembala-gembala, tujuannya adalah untuk memperlengkapi di dalam, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya bukan itu equip ya, tapi dia di sini itu perfect. Kenapa? Karena yang mau dilengkapi itu adalah orang-orang kudus, gitu ya. Dan untuk apa? Bukan supaya mereka pinter, gitu, tapi untuk pekerjaan pelayanan, gitu. Untuk pembangunan tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus terbangun, kita melayani tubuh Kristuslah yang menjadi kepalanya. Kita menjadi pelayan tubuh, masing-masing menjadi bagian daripada tubuh itu. Nah, kalau kita tidak berfungsi, kalau bapak-bapak sebagai orang-orang yang diberikan kepandaian, diberikan karunia-karunia yang hebat ini, tidak melakukan tugasnya seperti ayat yang ke-12, maka seperti seorang hamba Tuhan, Bill Hill berkata begini,
Ini adalah pertama, dia seorang pendeta besar, punya banyak murid, punya gereja dan sekolah Alkitab yang besar. Ini adalah pertama kali dalam 30 tahun pelayanan saya harus mengaku bahwa ada yang tidak berjalan dengan baik dalam kepemimpinan saya. Seorang pemimpin besar seperti ini berani mengaku seperti itu. Kelihatannya berjalan baik tetapi sebenarnya tidak. Ada sesuatu yang salah dan itu telah menyiksa saya selama beberapa tahun. Semua formula perencanaan strategis, mission statement, dan khotbah-khotbah yang visioner tidak menghasilkan murid. Sekali lagi, tidak menghasilkan murid. Kami terjebak dalam hal yang sama. Banyak orang menemukan diri mereka dalam banyak kegiatan rohani tanpa transformasi. Hanya sekedar kegiatan. Ya. Dan tidak cukup hanya sampai di sini. Kawannya, Bill Hybels juga mengatakan begini, kami melakukan suatu kesalahan. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika seorang menjadi orang percaya? Kita seharusnya mulai mengajarkan mereka bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memberi makan diri sendiri. Mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memberi makan diri sendiri. Kita harus mengajarkan kepada mereka untuk satu, baca Alkitab, dua, melakukan praktek hal-hal rohani secara agresif dan mandiri. Saudara, dua hal ini yang cukup menyentak saya, seorang yang cukup besar, berani mengatakan seperti itu. Apakah kita di dalam pelayanan kita sudah menghasilkan satu transformasi tahun-tahun ini, di dalam periode ini? FGB MFI di bawah kepemimpinan Pak Dali menetapkan bahwa periode kita ini adalah periode transformasi. Jangan biarkan setiap kawan kita tetap menjadi ulat. Jangan biarkan setiap kawan kita tetap menjadi kepompong. Jangan biarkan kawan kita tetap menjadi kupu-kupu kecil. Mereka harus menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, oleh sebab itu, kita mau tahu sebetulnya kalau begitu full gospel itu apa? Dimulai dari Musa ketika dipanggil oleh Tuhan di dalam Keluaran 24 untuk naik ke atas Gunung Sinai, Tuhan memberitahukan hal-hal hukum-hukumnya Tuhan. Tapi di dalam pasal 25 ayatnya ke-8 Tuhan bilang begini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Inisiatif untuk tinggal di tengah-tengah umatnya itu datang dari Tuhan sendiri. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu buat. Dengan lain perkataan, Musa disuruh membuat bait suci dan itu blueprintnya sudah ada di kekekalan. Brother, begitu juga dengan tugas daripada Pak Musa ini, dia disuruh membangun bangunan fisik. Semua sudah ada. Tinggal melihat saja. Orang-orangnya sudah Tuhan siapkan. Nah, dengan cara yang sama, dengan pola yang sama, ketika Demos Sakarian diberikan visi oleh Tuhan untuk membangun FGB MFI, sesungguhnya membangun FGB MFI adalah membangun bait Roh Kudus. Sekali lagi, membangun FGB MFI, membangun chapter-chapter, sesungguhnya adalah membangun bait Roh Kudus. Siapa mereka? Manusia-manusia rohani. Bukan melulu kita membangun organisasi. Apa yang mesti dibangun? Orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus ini. Oleh sebab itu salah satu syarat daripada menjadi anggota full gospel harus sudah memiliki Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak bisa bicara tentang hal-hal yang rohani kepada mereka katanya. Lalu tugas daripada full gospel adalah terus membangun di dalam chapter, terus membangun mereka sampai mereka menjadi manusia rohani yang dewasa, yaitu mereka mau memberi hidupnya dipimpin oleh Roh. Bagaimana mereka mau memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh kalau mereka tidak kenal siapa Roh itu? Nah, itulah tugas para pemimpin. Saya bersyukur waktu saya baru bertobat masuk di Tomang chapter, Pak Handoyo dan kawan-kawan selalu mencanangkan kita untuk menjadi murid.
Kita dulu petobat-petobat baru, ya. Dulu kita masih muda, ya. 37 tahun yang lalu umur saya baru 30, gitu. Jadi kita dimuridkan, belajar. Ada bapak-bapak pendeta, di sini juga ada bapak-bapak pendeta. Ada Pak Pung, ada Pak Daniel, dan yang lain-lainnya, ada Pak Yosef, dan yang lainnya. Begitu ya. Mereka mempunyai tugas seperti yang tadi dikatakan, untuk membangun bait Roh Kudusnya. Nah, oleh sebab itu, untuk apa kita dibangun seperti itu? Di dalam The Vision Intensified, kita diingatkan tentang gelombang pertobatan dan gelombang pengudusan. Gelombang ini adalah gelombang Roh Kudus dan tidak pernah stop dan tidak akan pernah stop. Karena gelombang ini adalah gelombang Roh Kudus dan tidak akan pernah berhenti. Dan ini dipercayakan kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari saudara, di dalam FGBMFI kita punya wadah yang luar biasa. Tuhan memberikan kita wadah ini untuk membangun kerohanian kita. Membangun manusia rohani. Sekali lagi, membangun FGBMFI berarti membangun bait Roh Kudus, yaitu membangun manusia-manusia rohani. Bukan, tidak cukup sampai manusia rohani yang anak-anak, tetapi harus menjadi dewasa untuk hidup dipimpin roh. Inilah misi kita yang ketiga. Supaya mendorong anggota kita mau memberi diri untuk hidup dipimpin roh. Di mana kita belajar semuanya ini? Di dalam member meeting. Ada dua hal penting di dalam FGBMFI. Member meeting dan outreach meeting. Member meeting ini ke dalam. Membangun anggota. Membangun potensi anggota. Meningkatkan semua yang ada di dalam anggota. Nah, memang ada chapter yang seperti ini. Sekedar menjadikan anggota sebagai orang Kristen. Asal Anda baik-baik, minggu ke gereja, ya, terus bertingkah laku, berpola seperti orang Kristen, cukup. Kita punya program yang luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan kita di chapter. Ya, aktivitas kita banyak, acara kita banyak. Ya. Dan semua itu leader lakukan hanya sekedar membagi informasi. Banyak acara, banyak program yang diberikan kepada anggota. Tetapi ada chapter juga yang seperti ini, saudara. Menjadikan anggota sebagai murid Kristus. Seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara-pembicara kita. Seperti ini. Kami melakukan suatu kesalahan katanya. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika seorang menjadi percaya? Kita harus mulai mengajarkan mereka bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memberi makan diri sendiri, yaitu untuk baca Alkitab, melakukan praktek-praktek rohani. Begitu banyak kesalahan kita, seolah-olah kita yang menjadi guru mereka. Padahal Tuhan bilang, jadikan segala bangsa muridku. Maksudnya apa? Banyak hal kita tahu. Bahkan hari-hari ini saya mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah ini kencang sekali. Gitu. Jangan kita ini menjadi jawaban. Kalau orang atau jemaat kita atau anggota kita, kawan kita bertanya, ini maksudnya apa sih gitu ya? Nah, mari kamu duduk, aku akan ajarin gitu ya. Kamu jadi murid, aku jadi guru. Brother, Tuhan bilang jadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Nah, saya banyak waktu yang lalu, bahkan sampai hari-hari ini, saya mulai belajar mengeterapkan ini. Bro, ini maksudnya apa sih? Kayak menurut kamu apa? Gitu. Terus, ya ini bagaimana cara nyarinya? Lihat di Alkitab. Masa kita mesti baca semua? Nah, kita batasin. Kamu baca ini. Mulailah dia mulai menggali. Kita kasih satu, dia digali banyak. Biar Tuhan yang mengajar dia, bukan kita. Nanti dia akan menemukan. Dan dia akan menjadi murid Kristus. Dia tidak perlu berterima kasih sama kita. Karena Tuhan udah mengajarkan sesuatu kepada dia. Waktu tahun 86, waktu saya baru bertobat. Ada masalah besar buat saya. Ada beberapa hal. Di antaranya, saya waktu sebelum menikah harus dibaptis dulu katanya. Karena kita ini
udah dibaptis sejak lahir, tapi sekarang kita sudah jadi hidup baru, ikut melayani di Full Gospel, katanya baptisnya harus diselam. Saya mulai mencari tahu, kenapa saya harus baptis selam? Saya tanya pendeta, sana-sini, jawabannya bermacam-macam. Membuat saya bingung sebagai seorang petobat baru, menjadi bingung saya. Bahkan sampai ada kawan bilang gini, nanti dah saya undang seorang pendeta dari Manado, dia bisa menjelaskan kamu tentang baptisan itu. Dia datang, dia jelasin, saya juga nggak bisa terima. Saya bingung, mesti bagaimana ini, udah ditanya terus, ditanyakan terus. Ya. Sampai satu hari saya bilang begini, Tuhan apakah perlu saya dibaptis? Ya. Tuhan sederhana saja, gitu ya. Suruh buka Kisah Rasul 2. Ya. Waktu Petrus ditanya setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu kami harus apa, gitu kan? Bertobat, katanya. Lalu beri dirimu dibaptis. Oh, dulu saya bertobat, saya dibaptis waktu saya masih kecil, waktu saya masih bayi. Bahkan dibaptis pun digendong. Ah, kalau begitu, saya mau dibaptis. Karena sekarang saya bertobat dan saya mau beri diri saya dibaptis. Jadi bukan konsep, bukan doktrin, saudara. Firman Tuhan yang berbicara sama saya. Nggak usah kita berbantah-bantahan. Itu yang saya maksud. Kita menemukan jawaban atas segala persoalan kita langsung dari Tuhan. Apapun yang orang katakan, kita firm. Tapi begini Pak Damba, tapi begitu. Ya nggak apa-apa, kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu mau ya silakan. Ini. Tapi saya baptis. Dah gitu. Kenapa kamu mau baptis? Tuhan yang suruh. Nah, kalau kita udah jawab Tuhan yang suruh, biasanya stop komunikasi. Ya. Saya nggak ada lawan gitu. Ya. Nah, kita mulai menghargai hal-hal yang dapat membangun kerohanian. Segala program, segala apapun, prioritas kita adalah membangun anggota, memperlengkapi anggota, ikut membawa anggota di dalam setiap pelayanan. Memperlengkapi mereka dengan berbagai macam hal. Karena kita ingat di dalam Efesus 4 ayat 11-12 tadi, dibilang bahwa gini, kawan-kawan kita ini, orang-orang yang sudah Tuhan berikan kemampuan untuk menerjemahkan, untuk belajar Alkitab dan sebagainya, bahkan mereka mungkin ahli penggali Alkitab gitu ya, pendeta-pendeta, sekolah-sekolah Alkitab, doktor-doktor, mungkin titelnya juga lebih dari satu gitu kan. Nah mereka Tuhan kirim kepada kita untuk memperlengkapi kita, manfaatkan mereka. Untuk kita bertanya sama mereka. Tapi jangan kita menjadi murid mereka, tetap jadi murid Kristus. Setiap apa yang dia ajarkan konfirmasi dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi bukannya berarti dia salah. Bukan gitu kan. Tapi Tuhan bisa berbicara khusus kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa mentransformasi kehidupan kita. Sehingga kita bisa berubah. Brother, oleh sebab itu kita diingatkan untuk personal komitmen Anda yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan berbagai macam talenta dan kepandaian, dengan berbagai macam pengetahuan, berkomitmenlah untuk membangun anggota yang lain. Nggak usah komitmen dengan orang lain, berkomitmen dengan diri sendiri. Gitu. Ada hal-hal yang perlu saya lakukan. Nah, baru nanti kalau semuanya punya komitmen, maka kita mempunyai strong fellowship. Kalau semua anggota mempunyai komitmen pribadi, komitmen untuk apa? Komitmen untuk bertumbuh. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk memberi diri dipimpin oleh Roh. Maka fellowship kita akan menjadi fellowship yang dipimpin oleh Roh atau persekutuan Roh, persekutuan di dalam Roh. Itulah yang dimaksud dengan di dalam division intensified bahwa Roh Kudus akan pimpin setiap chapter. Dia nggak pimpin organisasi, bro. Yang dia pimpin organismenya, anggota-anggotanya yang dia pimpin. Nah, kalau kita masing-masing memberi diri dipimpin oleh Roh, ketika kita berkumpul, siapa yang pimpin kita? Roh itu yang pimpin kita. Karena seperti tadi dikatakan bahwa Tuhan
ada di tengah-tengah kita. Brother, jadilah history maker. Anda sudah menjadi history maker bagi saya. Pak Handoyo, Pak Aven, Pak Benat, bahkan Pak Antoni Putirai, dan kawan-kawan yang lain. Anda sudah menjadi bagian history maker bagi saya. Saya orang yang tidak sabaran, pemarah, tetapi saya punya kawan-kawan yang begitu mau menunggu saya sampai saya berubah, mau nemenin saya, mau menegur saya, gitu. Sampai seorang kawan bilang gini, Dar, berubahlah, gitu. Gitu. Jangan seperti itu terus. Waduh, saya sampai seperti tersambar petir. Gitu. Dia sudah menjadi history maker bagi saya. Anda menjadi history maker bagi saya. Dan bro, mungkin ada bagian atau kawan-kawan Anda yang sudah menjadi history maker bagi Anda, bagi mereka. Satu saat nanti, mungkin kita nggak tahu apa yang kita kerjakan saat ini. Terus membina, terus membina. Satu saat nanti akan ada orang yang mengatakan, bro, sekian puluh tahun yang lalu ya, aku tuh jengkel sama kamu. Kamu tuh cerewet, galak banget gitu ya. Tapi hari ini aku ada karena Anda. Anda sudah menjadi history maker bagi setiap orang. Brother, Roh Kudus pilih dan bawa Anda dan saya di FGBMFI ini untuk berfungsi, bukan untuk jabatan, untuk berfungsi, menjadi history maker bagi setiap orang yang kita temui. Selamat melayani dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, hamba selesai berbicara, tetapi roh-Mu ada di dalam kami dan terus beracara kepada kami. Dan roh-Mu ini yang terus memimpin kami, sehingga kami boleh berfungsi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk fellowship yang indah di dalam wadah ini. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semua. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. FGB man. Strong in the Lord. Be strong in the Lord. Wow. Sejak tadi ini saya menikmati pelayanan teman-teman dari Tomang ini yang saya kagumi. Bagaimana mereka kalau memimpin suatu fellowship dalam acara-acara begitu kompak, begitu bagus. Dan malam hari ini saya menikmati kesaksiannya Pak Andri, Pak Benny, apalagi tadi juga itu pujian dari Pak Budiman Ranti. Wah, saya sungguh-sungguh merasa disegarkan. Dengan juga penjelasan daripada Pak Dharma ini sudah sangat jelas sekali. Memang ini tidak salah ini dipilih sebagai pimpinan daripada TMT kita dalam periode yang sekarang ini. Nah, tapi nanti saya minta ya, jadi ini saya hanya memberikan kesimpulan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dharma, tapi saya minta tambahan nanti dari Pastor Handoyo Gunawan. Nah ini tadi mentornya Pak Dharma dan mentor bagi kita semua ini, karena ini adalah senior kita yang pada waktu FGBMFI Indonesia pertama-pertamanya, beliau inilah yang menjadi berkat untuk kota-kota yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Ya. Jadi saya tadi mendapatkan suatu penjelasan sekali daripada Pak Dharma ini bahwa FGBMFI itu adalah membangun bait Roh Kudus, yaitu orang-orang yang karena menerima Yesus dia menerima Roh Kudus. Nah, orang-orang ini Tuhan memakainya untuk bisa diubah menjadi manusia baru, manusia rohani, bukan lagi manusia lama dengan segala hawa nafsu, dengan segala kedagingannya. Itu tujuannya full gospel. Sehingga dengan demikian dari manusia duniawi menjadi manusia rohani yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah ini memang itu memerlukan suatu pelajaran tiap hari, tiap saat, bagaimana kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang juga kita belum bisa. Tapi kalau kita ini ada mentornya,
kita dalam member meeting, kita terus ada yang mendorong, saling menguatkan, maka pada satu saat kita akan melihat setiap member Full Gospel itu akan menjadi serupa dengan Kristus karakternya. Sehingga masing-masing kita mulai dari pimpinan ini akan menjadi history maker. Yaitu apa? Dengan hikmat daripada Tuhan, dengan apa yang diberikan pada kita, kita membuat orang lain ditransformasi hidupnya. Jadi kalau di Roma 12 ayat yang kedua itu, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau bisa membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu transformasi. Jadi membuat orang, mereka hidupnya menjadi dibangun untuk menjadi serupa dengan Kristus, karakter Kristus. Dan saya harap bahwa apa yang sudah dijelaskan tadi ini sungguh-sungguh menjadi berkat, termasuk tadi saya katakan untuk saya sungguh-sungguh dikuatkan. Terima kasih Pak Bernard. Pak Bernard ini merendahkan diri, padahal saya belajar banyak loh dari dia. Di situ ada Pak Dr. Hendro tuh. Aduh, Pak Dok, aman ya Dok ya? Puji Tuhan ya. Ya ini karena orang-orang lama nih. Artinya sejak kita mulai dulu pada kita ketemu. Ya, thank you. Terima kasih buat Dharma khususnya. Saudara, kita kadang-kadang memang nggak mengerti, tapi saya ingin katakan sesuatu, yaitu yang dikatakan oleh Dharma. Bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Tapi yang pertama, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Ya, dikatakan di Yohanes 15 jelas sekali, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini suatu hal yang kita harus menyadari betul ya, bahwa kalau saudara ada di Full Gospel, itu nggak ada yang salah, artinya itu Tuhan yang menempatkan saudara. Memang kadang-kadang kita digesek-gesek. Ya, saya di sini ada teman saya Aven itu ya, yang ada di San Francisco itu, berapa kali kita ya mengalami gesekan demi gesekan gitu ya. Tapi ini cara Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu Matius 28. Matius 28 ini jelas sekali dulu nggak mengerti saya, tapi kata-katanya Yesus mendekati mereka dan berkata, ayat 18, Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang ada kuasanya Tuhan Yesus loh, bukan kita loh. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Sekali lagi, jadikan semua bangsa muridku. Katakan dengan jelas sekali ya. Bukan murid kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak mengerti gimana caranya. Kalau menjadi murid kita, nanti kita kan penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Jadi kalau kita salah, mereka kecewa, akan pergi. Ya, ada banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian dikatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini yang sering dilupakan memang. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang nggak mau ya? Tapi kadang-kadang yang kedua inilah yang memang sering ya. Dan itu yang ya, tadi dikatakan oleh Dharma, kita belajar terus terang. Kita sama-sama nggak mengerti apa-apa. Kalau orang Jawa bilang nul putul, nggak ngerti apa-apa, dan kita mulai belajar bersama. Saudara, apa yang dikatakan Dharma tadi, saya pun pernah ngalami. Meskipun saya sudah dikatakan mentornya Dharma kan, tapi pada suatu ketika saya juga mengalami suatu hal yang dikatakan oleh Pak Benny Lucy tadi, suatu tekanan demi tekanan. Sudah, saya kemana larinya, saudara? Saya larinya ke Pak Dharma. Mungkin dia masih ingat.
pagi-pagi jam 7 setelah mengantar anak, saya lari ke dia. Sekedar minum teh dan didoakan dan ngobrol. Karena tekanan demi tekanan kadang-kadang kita nggak mengerti. Tapi disinilah kita mengerti bahwa Tuhan menempatkan kita tidak pernah salah. Siapapun juga, meskipun mungkin kita berlawanan dalam banyak hal. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi memang kita seharusnya seperti itulah. Kita di situ untuk menjadikan teman-teman kita ini murid Tuhan Yesus. Itu aja sebenarnya, sederhana sekali ya. Tapi memang kalau kita nggak bisa membawa ke sana ya, kadang-kadang kita juga merasa, bayangin, Tuhan mengatakan, aku mencintai kamu. Dan itu jelas sekali Tuhan menyertai kita. Nggak ada yang hebat, saya rasakan saya nggak bisa apa-apa, semuanya adalah kasih karunia, dan semuanya adalah benar-benar kuasanya itu ada di Dia. Saya nggak bisa, saya terkejut melihat seseorang dirubahkan. Seperti tadi kesaksian Pak Andre. Ya, Pak Andre juga tahu bagaimana kita ngotot ngajakin Pak Andre, inilah itu gitu ya. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan belum langsung menjamah dia, ya nggak bisa. Tadi saya kasih Pak Andre, saya mendengar 35 orang akhirnya dimuridkan oleh Pak Andre menjadi murid Tuhan Yesus. Itu nggak kelihatan, tapi Tuhan mengatakan, engkau harus berbuah, dan buahmu itu akan tetap. Untuk menjadi ke sana, kita perlu, ya namanya juga berbuah, ya kita perlu dipupuk. Kita perlu sekali dipelihara, ranting-ranting yang mungkin nggak cocok dipotongin lah, supaya kita semuanya jalan sama-sama. Sekali lagi saya katakan thank you Pak Dharma, sekali lagi semuanya lah ya, kesaksian dan semua yang berdoa, yang menyanyi, thank you lah semuanya. Benar-benar ini merefresh saya sendiri, merefresh saya karena saya pun dalam masa lockdown 1 tahun ini nggak kemana-mana, ya cuma tinggalnya di Cirebon sini aja, gitu ya. Jadi saya direfreshkan kembali, diingatkan oleh Tuhan. Karena itulah perlunya fellowship, karena itulah perlunya teman-teman, karena itulah perlunya. Jadi tadi Pak Budiman Ranti telepon saya langsung, saya ikut. Saya lupa, saudara, terus terang aja. Usia sudah segini itu sering lupa kadang-kadang. Padahal saya sudah saya tulis di kalender tadinya, saya mau ikut. Kalau nggak ditelepon Pak Budiman, thank you ya. Tapi betul, malam hari ini saya mendapat suatu refresh kembali, diingatkan bahwa selama ini apa yang terjadi adalah karena kasih karunia Tuhan dan juga karena kuasa Dia. Jadi kita bisa sampai pada hari ini. Tapi terima kasih, dan saya percaya, saya berdoa Tuhan memberkati Anda semuanya. Tuhan menyertai Anda semuanya, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal penyertaan Anda dalam pelayanan, baik dalam penyertaan Anda di dalam sehari-hari, yaitu di dalam keluarga Anda yang paling penting di situ. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, penyertaan, dan tentunya hikmat demi hikmat, pencerahan demi pencerahan akan diberikan. Itu aja. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Handoyo. Ini